betapa seorang tokoh dari Madura bisa menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan Nelson Mandela dalam memperebutkan kemerdekaan bagi bangsa Afrika Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Pada video kali ini saya ingin berbagi cerita tentang seorang tokoh dari Madura yang sangat diidolakan dan menginspirasi Presiden Afrika Selatan pertama, namanya Nelson Mandela. Saya datang ke Afrika Selatan, ke Cape Town sebagai mahasiswa di Cape Town University tahun 1995. Pada waktu itu Afrika Selatan baru merdeka dari sistem apartheid setahun sebelumnya. Kira-kira pada tahun 1996, setahun setelah saya datang ke sana, saya ketemu dengan seorang ketua MUI-nya sana. Di sana namanya Muslim Judicial Council, MJC, namanya Syekh Nazim Muhammad. Syekh Nazim Muhammad kemudian menunjukkan kepada saya secarik kertas yang ditulis menggunakan tangan, dan itu berasal dari Nelson Mandela. Saya sendiri membaca langsung catatan itu. Catatan itu tentang bagaimana dan betapa Nelson Mandela ini terinspirasi oleh seorang tokoh asal Madura yang diasingkan oleh Belanda ke Afrika Selatan, persisnya ke Cape Town. Bagaimana ceritanya ada tokoh Madura yang bisa sampai ke Cape Town, Afrika Selatan, padahal Cape Town, Afrika Selatan adalah kota yang paling ujung selatan dunia. Ceritanya begini, tokoh Madura yang saya maksud adalah Raja Cakradiningrat keempat yang berkuasa di Madura bagian barat pada tahun 1718 hingga tahun 1748. Raja Mataram waktu itu adalah Pakubuwono kedua, yang ketika naik tahta, Pakubuwono kedua ini berusia 16 tahun. Hubungan antara Cakradiningrat keempat dan Pakubuwono II sangatlah dekat, sampai-sampai Cakradiningrat keempat ini menikahi adik kandung Pakubuwono kedua. Pada tahun 1740 terjadi pemberontakan oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia. Mereka memberontak dan melawan VOC atau VOC karena tindakan diskriminatif yang mereka lakukan terhadap orang-orang Tionghoa, terutama di Jakarta. Posisi Pakubuwono II waktu itu membela bangsa atau orang-orang Tionghoa di Indonesia dalam rangka melawan penjajahan Belanda dan diskriminasi VOC. Ketika pemberontakan oleh orang-orang Tionghoa gagal, Pakubuwono kedua justru berbalik mendukung VOC. Pada saat inilah orang-orang Tionghoa di Indonesia, dan kemudian waktu itu didukung oleh orang-orang Jawa, sangat kecewa kepada Pakubuwono II, sehingga pemberontakan yang dipelopori oleh orang-orang Jawa dibantu oleh orang-orang Tionghoa bergejolak di tanah Jawa dan berhasil mengusir Pakubuwono II dari Keraton Kartasura.
Pakubuwono II kemudian lari ke Ponorogo dan istananya dikuasai oleh para pemberontak hingga kurang lebih 2 tahun. Saat itulah Pakubuwono II meminta tolong kepada Cakradiningrat IV, Raja Madura, agar membantu. Cakradiningrat keempat datang dengan bantuan dengan bala tentara dan berhasil merebut kembali Kartasura milik Pakubuwono II. Hanya saja tidak lama setelah Cakradiningrat mengambil alih Kartasura, Belanda dibantu dan Pakubuwono II dibantu dengan Belanda mendesak Cakradiningrat IV untuk menyerahkan Keraton Kartasura kepada Pakubuwono II. Disinilah awal mula Cakradiningrat IV kecewa kepada Pakubuwono II dan juga kecewa kepada Belanda atau VOC. Dan dari sini pula pemberontakan Cakradiningrat keempat terhadap Belanda, penjajahan Belanda itu dimulai. Singkat cerita, Cakradiningrat keempat dan tentara VOC terlibat peperangan, dan atas bantuan dari Pakubuwono II, tentara Cakradiningrat keempat dapat dikalahkan. Ketika kalah, Cakradiningrat keempat lari ke Banjarmasin dan pada tahun 1745 berhasil ditangkap oleh tentara Belanda atas bantuan dari tentara Inggris. Setahun kemudian, tahun 1746, Cakradiningrat keempat diungsikan oleh Belanda ke negeri yang sangat jauh, namanya Afrika Selatan, di sebuah kota yang sekarang disebut dengan Cape Town. Cakradiningrat keempat mendarat di sebuah pelabuhan namanya Tanjung Harapan. Saya kira kita sering dengar nama Tanjung Harapan ini. Ini adalah sebuah pantai, sebuah pelabuhan di Cape Town yang bahasa sananya disebut sebagai Cape of Good Hope. Tapi nggak lama kemudian dari Cape of Good Hope ini, Tanjung Harapan ini, Cakradiningrat keempat diungsikan ke sebuah pulau kecil yang terpencil. Kira-kira jarak dari kota Cape Town itu kurang lebih 30 menit naik kapal cepat, naik speedboat 30 menit. Ini sebuah pulau yang kosong. Sampai sekarang masih kosong. Pulaunya sekitar sepanjang 1 km, diameternya kira-kira 1 km. Ini adalah pulau yang kosong yang oleh Belanda waktu itu dibuat sebagai penjara. Kenapa sampai sana? Karena Afrika Selatan juga dijajah oleh Belanda. Banyak sekali buruh-buruh dari Jawa yang dibuang ke Afrika Selatan, ke Cape Town, untuk bekerja di taman-taman, di kebun-kebun tanpa digaji. Dan Cakradiningrat kemudian diungsikan di pulau yang terpencil itu tadi, namanya Robben Island. Robben itu adalah bahasa Belanda, artinya anjing laut, dan island adalah pulau, pulau anjing laut. Disebut pulau anjing laut karena di situ banyak sekali anjing laut. Nah, disitulah Cakradiningrat keempat diungsikan seorang diri di pulau itu. Tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Hingga akhirnya dia meninggal dan dimakamkan di pulau Robben Island. Sampai sekarang makamnya masih ada. Kemudian ketika Nelson Mandela berjuang merebut kemerdekaan dari sistem apartheid waktu itu, Nelson Mandela dipenjara di Robben Island. Dan pada masa apartheid, Robben Island dibuat penjara khusus untuk para, dalam tanda kutip, pemberontak atau para pejuang kemerdekaan. Nelson Mandela termasuk di dalamnya. Nelson Mandela dipenjara oleh sistem apartheid, oleh para penguasa apartheid selama 27 tahun. Dan sebagian besar dari 27 tahun itu dia habiskan di Robben Island bersama para pejuang kemerdekaan lainnya. Nah, kebetulan
makam daripada Cakradiningrat keempat itu nampak dari belakang atau dari balik jeruji besi tempat Nelson Mandela dipenjarakan. Sehingga Nelson Mandela sering mengaku, dia mengaku dalam surat yang ia tuliskan kepada Syekh Nazim Muhammad tadi itu, dia mengaku bahwa setiap hari dia menatap ke arah luar penjaranya dan di situ dia melihat makam Cakradiningrat keempat yang oleh penduduk sana dianggap sebagai keramat karena dianggap sebagai wali. Nelson Mandela mengaku bahwa setiap kali dia merasa frustrasi, merasa putus asa, merasa mentalnya jatuh, dia merasa bahwa ketika itu dan ketika dia melihat makamnya Cakradiningrat keempat, dia merasa tergugah kembali, semangatnya bangkit kembali, karena dia berpikir orang ini saja yang berasal dari daerah, dari negeri yang sangat jauh, tetap berjuang memperebutkan kemerdekaan dari para penjajah sampai akhir hayatnya, padahal dia dari negeri yang sangat jauh. Saya, kata Nelson Mandela, berasal dari negeri ini, memperjuangkan kemerdekaan untuk bangsa ini, maka saya harus lebih kuat, maka saya harus tetap bulat tekad saya dalam memperebutkan kemerdekaan untuk bangsa ini. Karena itulah ini sangat menarik betapa seorang tokoh dari Madura, dan ini tidak banyak diketahui, betapa seorang tokoh dari Madura bisa menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan Nelson Mandela dalam memperebutkan kemerdekaan bagi bangsa Afrika Selatan. Dan sebagai catatan, sesungguhnya Cakradiningrat keempat bukan satu-satunya tokoh Nusantara yang diasingkan oleh Belanda jauh di sana, di Cape Town, Afrika Selatan. Yang terkenal adalah ada namanya Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar. Makamnya sampai sekarang masih ada, diziarahi oleh banyak orang. Dan orang Muslim Cape Town, Afrika Selatan, kalau mau haji, itu rasanya dalam tanda kutip tidak sah dalam budaya sana. Tidak sah jika belum berkunjung ke makamnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Di sana bahkan ada kampung namanya Kampung Makassar. Sampai sekarang namanya masih Kampung Makassar, di tempat Syekh Yusuf Al-Makassari dimakamkan. Selain itu juga ada tokoh agama dari Sumatera namanya Syekh Abdul Rauf, dimakamkan di sana juga. Selain itu ada raja namanya Raja Tambora. Di sana dikenal sebagai Raja Tambora, the King of Tambora. Oleh Belanda diasingkan ke sana. Ada juga seorang ulama besar dari Tidore namanya Qadhi Abdus Salam, dan Qadhi Abdus Salam ini adalah seorang hafid dan diungsikan oleh Belanda ke sana pada tahun 1790-an. Kira-kira kalau Syekh Yusuf Al-Makassari 1690-an, berarti 100 tahun dari Syekh Yusuf Al-Makassari ke Qadhi Abdus Salam, orang Ternate ini, orang Tidore ini, jaraknya 100 tahun kurang lebih. Dan Syekh Qadhi atau Qadhi Abdus Salam ini seorang hafid, dan ketika diungsikan ke sana, dia menulis dengan tangannya sendiri Al-Quran yang dia hafal. Karena itu Syekh Qadhi atau Qadhi Abdus Salam ini, orang Tidore ini, adalah orang pertama di Afrika Selatan yang menulis Al-Quran dengan hafalannya sendiri. Dan Al-Quran yang dia tulis dengan tangannya itu sampai sekarang masih ada, tersimpan di sebuah masjid yang ia dirikan di sana, di sebuah daerah namanya Bukap di Cape Town. Masjidnya bernama Masjid Awal. Awal artinya pertama, karena memang Masjid Awal ini adalah masjid pertama yang didirikan di Cape Town dan juga di Afrika Selatan. Di samping para tokoh ini masih banyak lagi orang-orang biasa, para buruh, para tani. Jumlahnya bisa ratusan ribu
yang diasingkan oleh Belanda ke Afrika Selatan. Karena itu ini ada hubungan yang sangat dekat sekali secara historis bahkan secara emosional. Orang Cape Town kalau melihat Indonesia, mendengar Indonesia, itu seperti mendengar negeri sendiri. Mereka ingin kembali ke sini, kalau bisa ketemu dengan keluarga-keluarga di sini. Cuma ada keterputusan sehingga mereka tidak bisa menemukan siapa keluarganya di Indonesia. Hanya saja beberapa tokoh yang saya sebutkan tadi, seperti Qadhi Abdus Salam dari Tidore, itu keluarganya masih ada, anak cucunya, cucu cicitnya sekarang masih ada, dan mereka masih menjalin kontak dengan saudara-saudara mereka di Tidore. Saya kira ini sebagai sekedar berbagi pengalaman, dan juga mudah-mudahan ini sebagai pengetahuan bahwa kita bangsa Indonesia ini telah dalam tanda kutip mengekspor Islam Nusantara ke negeri yang paling jauh di ujung selatan dunia, namanya Afrika Selatan, terutama Cape Town. Dan bagaimana tokoh Nusantara, wabil khusus tokoh Madura, dapat menjadi inspirasi nasionalisme dan perjuangan Nelson Mandela dalam meraih kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.